Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini senang banget ya Mas Tommy di Beat of Weekend kali ini itu bisa mampir di rumah Mbak Citra Natasha. Nah, siapa sih Mbak Citra Natasha? Yuk kita kenalan. Tapi sebelumnya Mbak Citra, terima kasih ya udah ngebolehin kita, ngizinin kita untuk main ngobrol-ngabrik rumahnya Mbak Citra. Seneng banget malahan akhirnya kita punya tamu di rumah setelah berapa bulan nih ya. Kita bener-bener kayak mengunci diri. Tapi yang pastinya kita hari ini karena acaranya juga bagus. Terus udah kenal sama Mas Tio. Jadi ya marilah kita bikin podcast di rumah. Terima kasih Mbak. Jadi FYI ya, Beat Listener, jadi Mbak Citra ini adalah salah satu founder dari House of Perempuan. Dia juga adalah markup dari PT Visa Shop Indonesia. Vita Shopindo. Oh, Vita Shopindo Indonesia Iya, itu bergerak di bidang farmer ya? Itu adalah untuk obat dan kesehatan. Untuk obat dan kesehatan. Yang ketiga adalah, ini yang paling keren sih. Ini beliau juga adalah representatif Chief Indonesia for UNESCO Commission. Ya, UNESCO National Commission. UNESCO National Commission. Kok gue jadi belepotan gini, agak deg-degan sih sebenarnya. Biasanya gak pernah ketemu kamera, kali ini harus berhadapan sama kamera. Beda banget. Iya, tadi aku mau nanya, ada kameranya gak hari ini? Oh ternyata full. Yes, bener-bener. Ada lighting juga. Ada lighting juga, timnya juga banyak. Oke deh. Tapi walaupun kita datang ke sini banyak tim, tapi tetap prosedur COVID kita jalanin. Sebelum Protokol kita masuk, kesehatan. sebelum kita keluar mobil tadi, kita udah semprot-semprot. Udah dipastikan ya, walaupun agak asam sedikit, kalau laki semakin asam, itu lakinya semakin kelihatan. Mbak Citra, tadi kan Mbak Citra kegiatannya banyak banget ya. Plus Mbak Citra juga salah seorang ibu dari 2 anak ya. Iya. Tuh, aktivitasnya banyak banget sih. Gak capek? Ya sebenarnya nggak bisa diem sih dari sebelum nikah pun. Jadi setelah nikah memang ada perjanjian bahwa bisa mengurangi kegiatan, tapi jangan juga berkurang total gitu. Maksudnya kayak nggak bisa kalau langsung direm semuanya. Makanya sampai menikah pun masih punya banyak kegiatan yang memang dilanjutin dari sebelum nikah itu. Tapi kalau sekarang udah dengan punya kewajiban dan juga role yang baru, yang penting itu gimana caranya bagi waktunya aja sih. Sebenarnya itu Mas Tio. Jadi kalau dulu misalnya kewajibannya kan kuliah gitu. Nah kalau sekarang ya yang kuliah udah nggak ada, jadi tinggal kerja plus berkegiatan sosial atau organisasi yang tadi disebutin, dan juga ya urus keluarga pastinya gitu. Nah emang berarti dari sebelum nikah terus punya anak memang kegiatan Mbak Citra udah banyak banget. Iya, dan emang udah dibilang juga sama pasangan bahwa kita pengen tetap berkarya dan berkreasi walaupun udah punya kegiatan sendiri dan juga udah berumah tangga. Dan apalagi udah punya omongan 2 lagi gitu. Betul, kan ya. By the way Mbak Citra gimana kabarnya dengan aktivitas yang banyak banget gitu kan. Terus tadi sebelum kita kesini juga Mbak Citra lagi on air juga. Lagi live iya dari jam 9 pagi tadi belum selesai. Tuh jam 9 tepas tadi gua ngeliat skripnya dari pas kemarin itu ada Indonesia, ada Kazakhstan. Iya. Itu kok bisa. Jadi kan tadi gitu sih? Itu apa sih? Ceritanya kan kita ini semua tergabung dalam sebuah organisasi internasional namanya SIOF. SIOF ada di Indonesia juga. Nah SIOF ini adalah partnernya UNESCO dalam mengembangkan kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Kita sebutnya folklore gitu. Jadi kesenian yang hidup di masyarakat. Nah SIOF ini sedang ulang tahun ke-50 hari ini. Jadi seluruh anggota-anggota SIOF bikin kegiatan. Dan yang di Indonesia itu juga bikin bersama teman-teman di Asia Pasifik Sektor. Itu bikin workshop 1 harian penuh. Jadi jam 9 tadi ada workshop dari Malaysia, jam 11 ada dari India dan sebagainya. Kalau gitu kita ucapin selamat ulang tahun buat SIOF Indonesia. Hey, semakin jaya, jaya, jaya. Iya, SIOF dunia sih sebetulnya. Kalau SIOF Indonesia juga part of SIOF dunia itu. Tapi kita nggak ngebahas SIOF kok, tenang aja. Kita mau bahas tentang House of Perempuan. Iya, gimana ini, tuh? Sebenarnya House of Perempuan ini agak ngegelitik di kuping pertama kali. Pertama kali denger. Yang pertama adalah kenapa harus ada House of Perempuan gitu kan? Mix language ya pertama ya. Ya, pertama ya bukan karena mix language-nya, tapi House of Perempuan bukannya ya agak gimana gitu. Iya, feminism banget gitu. Feminism banget gitu. Jadi pertama, memang apa sih latar belakangnya si House of Perempuan ini? House of Perempuan disingkatnya jadi HOPE. Jadi artinya memberi harapan. Terus bagi kaum perempuan. Ya, terus memang kita tagline-nya adalah saatnya perempuan memiliki harapan baru. Gitu. Jadi
Si House of Perempuan itu adalah organisasi yang aku buat bersama sahabat-sahabat dari zaman SMA. Kita mau mikirnya bahwa setelah selesai sekolah tuh pengen bikin sesuatu yang sifatnya give back to community, nggak cuman. Berarti social planner. Iya. Jadi kalau misalnya udah sibuk kerja dan sebagainya, udah misah, apa sih yang bisa kita lakukan tapi nggak cuma ngerumpi-ngerumpi doang gitu. Ya. Okay. Akhirnya tercetuslah ini House of Perempuan. Sekarang nih udah jadi yayasan juga. Wow. Gitu. Itu dari teman-teman, dari teman SMA iya, sampai sekarang. Itu udah panjang banget perjalanannya. Iya, tapi kalau House of Perempuan sendiri itu dari 2013. 2013 gitu. berarti. Dan Agustus ini kita ulang tahun juga. Selamat ulang tahun lagi. Jaya. Nah, jadi kayak House of Perempuan itu kenapa sih kayak pengen banget kok kayak feminis banget? Sebetulnya enggak, karena kita ngelihat bahwa di sebuah bangsa kalau misalnya mau lebih baik dan juga misalnya di Indonesia aja deh perempuannya kan lebih banyak nih. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan akses yang lebih baik untuk perempuan, insya Allah satu bangsanya juga akan lebih baik karena kan perempuan lebih diberikan akses untuk edukasi, terus kebebasan untuk mencari, berpendapat, lalu juga untuk menghidupkan ekonominya dengan hal-hal yang mereka suka. Jadi kita mau lihat bahwa House itu kenapa kita pengen nantinya bisa membantu juga orang yang di luar Indonesia. Jadi kita mau berpikir besar. House kan orang juga tahu artinya rumah gitu kan. Kenapa perempuan? Ya kita balik lagi back to our roots. Indonesia, bahasa Indonesianya perempuan ya perempuan. Jadi kayak kita mau dari rumahnya dulu untuk menjadi perempuan Indonesia lebih bangkit, baru kita bisa berimpact sampai mungkin perempuan Indonesia itu berdampak ke perempuan lain di luar sana atau di dunia. Luar banget ya, Mbak. Kayak gitu. Itu sebelum itu kan kayak luas banget. Nah, ini sekalian menginspirasi para beat listener nih, terutama para perempuan maupun lakinya gitu kan. Itu kan pertama hal kecil yang dilakuin berapa orang sih kan tadi dari teman SMA? Berlima aja, foundernya berlima. Awalnya tuh bisa mencetuskan, ini kan tadi kan ceritain luas banget. Yang kliknya itu yang pertama dia apa? Pengen apa sih sebenarnya dari House of Perempuan ini? Kita itu pengen, jadi gini, berlima ini punya kegiatan dan juga passion masing-masing. Nah, ada yang suka untuk membangun dari sisi budaya, ada yang dari sisi ekonomi, ada yang dari kecantikan, ada yang dari public speaking dan juga ada entrepreneurship lah gitu. Nah, kita mau lihat bahwa ini semua ternyata dekat kok sama cara-cara untuk membuat perempuan itu lebih bisa mengkreasikan atau juga menggali potensi diri mereka. Jadi ya udahlah, kenapa nggak bikin aja kita seriusin juga. Nah, tahun ini kita satu jadi yayasan, yang kedua kita harusnya publish buku juga, udah kerja sama ada autornya juga. Kita lagi mau publish bersama Gramedia. Wow. Udah sampai tahap finalisasi. Tapi tadinya kita mau di Agustus ini dengan berbagai macam plan, kayak launching kesini, tapi sementara ini kita pending dulu, due to the circumstances. Jadi kita sekarang punya kelas yang kayak kelas online dan sebagainya gitu. Jadi dari awalnya adalah dari obrolan yang akhirnya kita kliknya adalah untuk membangun perempuan. Dari sisi apa ya? Oh ya, kita berlima punya kegiatan dan juga passionnya masing-masing. Kenapa nggak kita membangun perempuan dari hal yang kita suka dulu? Keren banget. Kayak gitu. Kenapa kita harus jauh-jauh berpikir keluar? Kita lihat dulu apa yang kita punya dari diri kita. Lalu kita membantu perempuan dengan yang kita bisa. Jadi gimana sih cara-caranya? Ya tadi yang suka dengan beauty gitu, bikin kelas-kelas yang memang gratis untuk gimana caranya perempuan itu bisa lebih well grooming. Lalu untuk entrepreneur gimana caranya perempuan bisa lebih menghitung kas masuk keluar untuk misalnya di diri dan juga untuk di keluarga gitu. Dan kalau misalnya untuk hal-hal lain kayak budaya, gimana caranya perempuan itu biar tidak lupa dengan budayanya sebagai perempuan atau budaya timur, tapi dia juga bisa berpikir lebih luas untuk bisa bersaing dengan secara global. Kayak gitu-gitulah Mas Tio kira-kira. Ini boleh applause dulu gak? Aduh jadi malu. Jadi intinya gitu. Kelas-kelasnya itu terbuka untuk umum. Teman-teman bisa cek. Itu kelasnya ada di mana? Kita biasanya sekarang kan zaman online nih. Betul. Ya jadi kita bisa kalau dulu bisa bikinnya tuh tiap 2 bulan sekali. Jadi kita bikin ngundang pembicara, abis itu juga kita bikin di sebuah tempat, kita bikinnya bentuknya kayak arisan tapi selalu ada kayak pematerinya, terus ada kayak goodie bagsnya untuk semua, ada door prize-nya. Bikin coaching klinik juga. Betul, tiap 2 bulan sampai 3 bulan, abis itu juga setahun sekali itu kita bisa kerjasama entah sama mall atau public space mana, kita bikin kayak 2 minggu full gitu, satu harinya ada berapa
macam tema Pembicaranya kayak gitu ya? gitu. Dan kita kerja sama-sama brand gitu. Nah, tapi emang tahun ini semuanya harus kita coba untuk lebih ini ya tone down juga Ya, tahun semuanya ini. sih nasional Betul, karena kan. nasional internasional Oh, juga internasional kan. ya benar. Jadi kita tahun ini bikin galang dana, terus bikin kelas online. Nah ini sekarang kita mau bikin kelas online-nya itu insya Allah bekerja samanya sama kayak psikolog dan juga sama kayak kita mau bikin art terapi gitu. Kamu tahu nggak sekarang kan kita di rumah terus itu kadang bisa gangguannya gangguan mental juga nih buat perempuan. Banget sih. Ya Gak kan? cuma perempuan aja ya, sebenarnya laki juga. Iya kan, Ya. betul laki-laki dan perempuan. Nah, jadinya kita mau bikin gimana caranya itu tuh rilis tapi dengan cara menggambar gitu. Jadi kayak Oh, pernah ngeliat temen di Instagramnya, di story-nya, dia ngelukis-ngelukis. Padahal dia gak suka ngelukis. iya, jadi art terapi. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa gini loh. Kayak ditanya, apa sih 3 hal yang paling kamu takutkan atau kamu cintai di dunia? Orang nggak bisa ngomong karena mungkin terlalu banyak yang dipikir, tapi dia bisa gambar gitu. Jadi habis itu nanti kita akan baca berdasarkan apa yang dia tulis atau dia gambar itu dengan pembacaan dari psikolog. Jadi kayak yang saat itu dia Rasain apa kayak gitu. Jadi kita mau bikin kayak gitu, kerjasama juga sama beberapa partner, terus juga mau kerjasama sama ya pakainya online juga, plus mungkin sama inilah kayak brand-brand yang kayak untuk mewarnai atau apa kayak gitu ya. Oh, plus sama kosmetik-kosmetik gitu kan ya. Kosmetik itu mungkin sesi lain. Nah kalau ini kan benar-benar kayak kita maunya gimana caranya orang tuh bisa rilis pakai gambar gitu. Tapi emang bener loh, katanya sih gambar adalah salah satu Medium. rilis stres itu biar cepet hilangnya. Iya Itu salah benar. Makanya kan memang kalau psikolog itu suka ada beberapa metode. Nah salah satunya metodenya melalui gambar gitu. Dan kita juga pernah sih bikin kayak gini dan kita ketemu langsung waktu itu justru seru banget gitu ya. Kalau misalnya sekarang secara online kita pasti menemukan tantangan baru tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Kayaknya kalau sekarang di masa pandemi ini yang tadinya nggak mungkin jadi Iya, mungkin. benar, Yang ya. tadinya nggak ada kelas online sekarang rame banget kelas Iya online. benar, hampir setiap hari kayaknya ada berapa poster yang naik tuh ya baru terus kan, Ya, ada betul, kegiatan betul. baru. Tapi seneng banget juga karena memang orang-orang nggak nyerah ya, karena kan tetap harus berkreasi, tetap harus mencari kegiatan. Berproduksi terus iya, gitu kan ya. kayak gitu. Nah kalau dari, ini kan kita ngomongin produksi ini. Kalau dari Mbak Citra, ini kan House of Indonesia, House of Perempuan. Ini kan kayaknya kegiatannya banyak banget. Dari Januari kemarin sampai sekarang udah berapa kali kegiatan sih? Kita udah berapa ya? Banyak kan tuh masih tap in sih barengan. Karena tahun ini kita kan tadinya mau bikin kegiatan sendiri gitu. Ya jadinya kan kita geser. Jadi palingan kita tahun ini tuh banyaknya tap in. Kita misalnya ikutan kemarin kita ada sharing di salah satu mall gitu. Terus kita kerja sama community, kita kerja sama media juga. Ada interview juga, ada kayak gini juga nih sharing session. Ada aku keluar sebagai pembicara atau ada beberapa founder juga jadi pembicara kayak gitu. Jadi intinya kalau dihitung berapanya aku jujur lupa karena kita ada juga kayak aksi cepat tanggap gitu ya. Awal tahun waktu banjir, House of Perempuan turun ke shelter-shelter. Kita kasih makanan siap saji untuk anak-anak 6 bulan yang benar-benar di penampungan kan nggak dapat akses. Jadi kita kerjasama sama Dompet Duafa untuk bikin. Jadi kita masak di shelternya mereka. Yang masak siapa? Koki atau Saya Citra ikut sendiri? ikut turun juga, iya, ikut bikin nasi, ikut apa gitu. Jadi kita memang sampai dari pagi sampai malam gitu. Di Borobudur tuh waktu itu. Jadi kita bikin satu shelter, terus habis itu kita bagiin makanan untuk keluarga di situ sama yang bayi. Saya sendiri yang kontrol gitu, kayak gimana cara memberikan ASI di saat yang urgent seperti ini. Ada bayi-bayi juga yang jadi panas gara-gara mungkin mereka nggak cocok sama apa namanya kan banjir, udara kayak gitu. Jadi kan. kayak terus ibunya juga belum tahu bagaimana cara peletakan yang benar untuk saat memberikan ASI. Jadi mungkin anaknya makin panas karena kan pas lagi panas harusnya bersentuhan kulit dan kulit kan, ibu dan anak itu gitu. Jadi selain memberikan edukasi, memberikan makanan, saya turun langsung. Ada kok, ada semuanya ininya dokumentasinya, nanti mungkin bisa dilihat-lihat aja. Nah itu dari Januari kita udah turun langsung. Habis itu nggak lama ada corona, kita bikin galang dana juga, akhirnya bikin tempat cuci tangan di mana-mana. Terus habis itu bagi-bagi APD ke rumah sakit. Sampai buat APD juga. Bikin. Itu Kita kan galang dana. Galang dana. Galang dananya lewat mana? Lewat Kita Bisa atau House of Perempuan aja. House of Perempuan aja?
Nah, tuh Beat Listener. Keren kan ya? Gitu. Kegiatan-kegiatan sosial tinggi banget. Nah, ini kita ngebahas tentang kegiatan sosial. Sekarang tuh lagi musim banget kegiatan sosial. Maksudnya di mana-mana bikin kegiatan sosial. Tapi ada aja sebagian orang yang masih kayaknya buat apa sih? Skeptis. Itu ya skeptis. Maksudnya paling buat memperkaya diri sendiri. Oke. Nah, ini untuk kita ngejaga supaya orang nggak bilang ini kan untuk sebagian, untuk dia juga, untuk dia juga. Itu gimana sih caranya bikin orang Oke. skeptis, ditutup mulut gitu aja lah. Oke, yang pertama kalau menurut saya itu harus continue, jangan cuman saat terjadi Bencana aja. Iya, bencana aja gitu. Memang kalau kayak mau menciptakan branding atau menciptakan sebuah kayak trademark itu kan harus memiliki proses yang panjang. Sama seperti social entrepreneurship ataupun kayak kegiatan sosial yang kayak dilakukan sama organisasi gitu, memang harus continue. Yang kedua harus jelas reporting dan juga sistem penggalangan dananya kayak gitu. Oke. Nah, itu ada reportnya kemana, Mbak? transparansinya. Ya kalau misalnya memang kita cuma punyanya Instagram ya disebar, kita dapat duit berapa, diinfoin ya? diinfoin, dibelanjain untuk apa dan sebagainya. Yang ketiga juga kita jelas secara mereka bisa menghubungi kita tuh jelas dari mananya, terus kontak personnya tuh jelas gitu. Dan yang keempat jangan cuman latah ataupun cuman ngikutin tren aja, karena memang sebuah sayangnya bencana itu juga bisa kayak jadi tunggangan gitu untuk pihak-pihak pihak-pihak yang perlu gitu. Nah mungkin dilurusin lagi niatnya untuk apa membuat sebuah pergerakan, dan lihat lagi kontinunya seperti apa, dan diiklasinnya itu loh Mas Tio. Jadi kayak setelah orang menerima bantuannya tuh dan itu sincere, itu pasti akan beda deh sama yang kayak cuma nyari panggung. Kebanyakan orang sekarang kan di masa-masa apalagi masa pandemi, kebanyakan nyari panggung, nyari tenar, terus nyari nama lah gitu kan. Tapi mudah-mudahan House of Perempuan ini sama sekali enggak ya? Enggak, kita emang bener-bener kita hitungannya adalah non-profit NGO ya, community yang memang kalau yayasan itu dari sisi legalnya itu memang juga tidak untuk mencarikan profit. Ya, betul. Karena kan pas lagi kita ketemu sama notaris, ini nggak mau dibikin PT. Enggak sih, karena emang kita semua berlima foundernya tuh juga kerja full timer gitu. Misalnya kita nggak. Ibaratnya ini side hustle-nya. Iya, ini adalah kalau dulu kita misalnya mau bingung nih mau kemana menyalurkan hobi ataupun kita pengen berbagi tapi bingung, sekarang kita punya sebuah wadah yang kita bikin sendiri. Terus ya udah kita berlima, kita nyaman juga, bisa saling backup dan jalan bareng punya visi misi yang sama. Iya, dan masih sambil punya kegiatan masing-masing, ini pun jalan ya why not gitu. Dan kita berlima ini ada satu yang laki-laki untuk bikin gak kita terlalu bias, gak semuanya tuh perempuan, di mata perempuan kita mau bikin ini juga. Gimana sih sekarang gini, kalau untuk perempuan bisa berkarya segala macam, yang jelas laki-lakinya harus lebih keren dong, jangan malah ngerasa terintimidasi dengan dengan perempuan yang makin punya akses ini itu. Tapi laki-lakinya juga harus lebih mengeksplor diri supaya bisa berdampingan dengan perempuan gitu, kayak gitu sih. Oh, jadi sekarang ini lebih laki-laki beradaptasi sama perempuan. Kan waktu dulu gitu kan perempuan beradaptasi sama laki-laki. Bagaimana caranya dulu perempuan bisa nyaingin laki-laki. Kayaknya kalau sekarang udah beda nih. Dimanapun berada, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, itu kayak cowok harus beradaptasi sama perempuan. Jadi beneran deh. Bener-bener ini ya, maksudnya kayak sekarang ada pergeseran juga bahwa ya partnership itu penting banget gitu. Tapi selalu kita bilang di House of Perempuan kita mau bikin perempuan itu nggak lupa kodratnya. Jadi walaupun memang kita nanti bisa segala macam ataupun punya keterbukaan akses segala macam, tetap tahu kodratnya kembali lagi untuk jadi ya kalau mau berkeluarga, kayak gitu. Jadi kayak kita nggak yang anti laki-laki, tapi kita menganggap laki-laki adalah partner kita untuk maju, atau pasangan kita itu sebagai ya udah kayak our partner untuk bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi tanpa lupa kodrat. Intinya gitu sih Mas Tio. Jadi gini nih, jadi ini dapat info kalau misalnya feminisme itu kan kayaknya bukan kayak yang diceritain sama Mbak Citra, ternyata sekarang aku udah kebuka lagi nih, kebuka lagi. Jadi kan kalau feminisme itu kan pengennya kan apa-apa lebih dari laki, lebih dari laki. Tapi pas Mbak Citra tadi cerita, oh ternyata House of Perempuan ini beda banget dari feminisme. Bukan, jadi memang kita nggak, kalau dulu kan pengennya kayak
kita pengen diapresiasi, Ya, kita pengen disejajarin, pokoknya disejajarin. disejajarin, Kayak ya. kita pengen, kayaknya tuh tertindas banget gitu. Enggak, kita tuh cuman pengen walaupun perempuan sudah misalnya sudah punya keluarga ataupun sudah punya kodratnya masing-masing, itu bukan berarti dia tidak bisa terus belajar. Ya. Sekarang banyak banget kelas-kelas online yang dibuka untuk perempuan. Jadi walaupun di rumah, misalnya anak-anak udah tidur nih gitu, bisa kan kita ikut kelas-kelasnya. Sebesar Harvard aja punya kelas online sekarang, karena memang kan udah nggak ada yang sistem tatap muka ya. Betul. Gitu. Itu pun yang menurut kita dulu nggak mungkin, jadi mungkin. Bener, kita balik lagi ya, Mas Tio, yang tadi kamu bilang ya kayak gitu. Menurut saya perempuan bisa tetap belajar regardless apapun yang mereka jalanin. Mau jadi single mom, mau jadi masih full timer, ataupun masih punya banyak hal di luaran gitu. Tapi nggak pernah lepas untuk belajar untuk diri sendiri. Gitu. Ya, harus diimprove diri sendiri. Iya, kayak Jangan gitu sampai dijajah gitu kan. Jangan sampai kalau aku sebutnya jangan sampai kita nggak bisa beradaptasi, Oke. beradaptasi dengan keadaan karena ketidaktahuan kita, karena apapun bisa dipelajarin sekarang. Dan disitulah perannya bahwa perempuan memiliki harapan baru dengan apa? Dengan terus belajar untuk dirinya, dan kalau dia udah membekali dirinya dengan banyak hal, dia bisa bermanfaat untuk sekitar kayak gitu. Menarik banget sih. Kira-kira House of Perempuan. gitu. Mbak, ini membernya harus perempuan apa boleh laki sih? Boleh. Jadi kalau misalnya kita bikin acara-acara tuh ya kayak kelas-kelas nih, misalnya kita bikin dulu kelas nutrisi, ya laki-laki juga boleh. Terus habis itu kita juga pernah bikin kelas tentang keuangan, ya laki-laki juga boleh. Tapi mungkin karena namanya udah House of Perempuan, mereka Identik banget sama perempuan mereka nih. akan ada kayak resistensi gitu untuk kayak, aduh kayaknya buat perempuan aja deh. Enggak, tapi kalau misalnya kita bikin kelasnya yang memang olahraga, waktu itu kita juga bikin Zumba kelas, terus bikin yoga, itu laki-laki perempuan bisa ikut. Tapi memang lebih banyak untuk menjaring perempuan, tapi kalau di tempat umum ya siapapun bisa datang. Itu dia, Beat Listener. Jadi kalau ketemu sama ada kegiatan House of Perempuan dimanapun berada, baik online maupun nggak online, bisa Boleh. langsung masuk aja. Perempuan sama laki. Oh iya, Boleh. untuk jadi member itu ada syarat khusus Enggak. nggak? Atau harus daftar dulu lewat Enggak manakah? sih. Pokoknya kalau House of Perempuan itu kita terbuka untuk chatting ataupun untuk ngobrol via DM segala macam, bisa di @House of Perempuan. Ini Instagram, sosial media. Instagram, ya kita memang tadinya ada Twitter, tapi sekarang semuanya kita pindahin Lebih fokus ke Instagram. Terus habis itu juga kita lagi mau revamp website, jadi untuk sekarang komunikasi utamanya lewat Instagram sih. Ya. Dan juga bisa lewat direct message aja ke kita ataupun ke salah satu foundernya gitu juga boleh. Misalnya ada yang mau kalian tanyain atau mau ikutan kegiatannya. Karena tuh kadang-kadang yang dicurhatin ke House of Perempuan tuh bisa yang kayak benar-benar random, ataupun kayak kadang-kadang kalau misalnya orang tuh lebih nyaman cerita dengan orang yang nggak dikenal loh, karena dia Ya. akan ngerasa gue nggak bakal dijudge. Dia netral posisinya gitu Iya, kan. dan kayak ini orang nggak akan ngecek background gue gimana. Jadi ya udah gue bisa sebluntly itu ngomong gitu. Nah itu yang disuka dihadapin oleh House of Perempuan, kayak orang-orang bisa benar-benar cerita, benar-benar vokal. Terus kita lanjutin ke pihak yang memang bisa membantu dia. Jadi kita tuh pengen jadi rumah untuk tidak hanya perkembangan, tapi juga untuk dia merasa punya teman kayak gitu. Jadi keluarga. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar kayak kalau kamu lihat di Roots atau kayak kamu main ke Hoppers, kita sebutnya House of Perempuan members itu sebetulnya Hoppers, kayak orang yang memiliki harapan. Hoppers ini banyak banget kegiatannya dan masalahnya tuh bisa kayak from A to Z. Aku kayak kasih info aja deh. Kita datang ke misalnya ke Bekasi dulu zaman sebelum corona, kita nanya apa sih yang diperluin di sini, Hoppers di sini perlu apa gitu. Kita kan pikir ya ibu-ibu pengajian itu perlunya mungkin kelas untuk berbisnis gitu, ataupun kayak menjual makanan hasil masakannya dia gitu atau apa. Yang UMKM gitu. Enggak loh, ternyata pas kita ajak ngobrol, kita perlunya kelas tentang financial education. No, sex education. Seriusan. Jadi kita bikin tentang sex education tapi di hall masjid. Oh gitu. Kita datengin psikolog dan dokter. Karena mereka pikir dengan keadaan mereka sudah beranak pinak setiap tahun itu sudah kayak menjadi kebiasaan, dan ya udah maksudnya kayak
reproduksi tuh kayak something yang sudah biasa dan kayak hal itu sudah tidak menjadi hal yang luar biasa, ngerti nggak? Jadi kayak setelah itu mereka malah jadi terbuka pikirannya untuk kayak oke, berarti memang bumbu di rumah tangga tuh harus dihidupin ya. Istri tuh harus begini ya, suami tuh harus begini ya, gitu. Kita jadi terbuka nih. Oh, kita nggak bisa langsung ngejudge ibu di sini perlunya masak ya. Kita di situ mah gampang, masak tuh udah sehari-hari. Ya, nggak usah Tapi diajarin, iya, nggak usah diajarin diingetin gitu kan. Tapi kalau sex education sama ketemu psikolog ya kita susah, males gitu. Oh iya, Yang benar. mana? Siapa yang Karena harus sifatnya private banget kalau kayak gitu Mbak Iya. Citra. Setelah itu kita bikinin bilik-bilik gitu, jadi mereka bisa one on one. Oh gitu, jadi kayak konsultasi. Consultation. Aduh enak banget. Dan Setelah itu gratis? Gratis. Habis itu mereka dapat obat. Terus habis itu mereka dapat terus habis itu kita langsung ada juga pengecekan dini untuk HIV, sama ada untuk waktu itu kanker payudara sama kanker rahim. Jadi kayak ya biasanya intinya gitulah. Kalau kita datang ke sebuah tempat itu, satu ada penyuluhan, dua ada pengobatan, tiga ya ada happy-happynya. Misalnya waktu itu Dikasih kita goodie bag. iya Aduh, kayak enak gitu. banget. Terus kita juga pernah datang lagi kemana gitu, kerjasama sama sebuah brand gitu. Kita mau mengedukasi tentang ibu hamil tapi yang kurang gizi. Ya udah, jadi kita datang ke tempat itu, kita kasih ibu hamil vitamin dan sebagainya, dan juga konsultasi sama obgyn. Udah deh gitu. Jadi kita selalu hoppers itu kita tanya keperluannya Kebutuhannya apa? Kita Provide kita sambangi, dan itu semua dari start sampai end selesai gitu kan. Langsung rep. kayak gitu. Dan kita sistemnya adalah kita pokoknya mereka tahu beres, mereka nggak ketemu nggak ngeluarin uang. Kita berlima nih, kita misalnya mau turun kemana, oke, salah satu dari kita ada yang nyari misalnya sponsor untuk ini ya, kita kerja sama-sama ini ya, kita yang nyari makanan ke sini ya, kayak gitu. Jadi memang ini bentuknya adalah relasi kita semua, kita kumpulin, abis itu kita ajak berbagi gitu. Manis banget Mbak. Kira-kira Ceritanya oke gitu. banget. Jadi siapa aja sih dari usia berapa sampai maksimal berapa yang boleh ikut House of Perempuan? Karena kayaknya ini aktivitasnya oke banget. Udah gitu nggak cuman bikin forum aja, tapi ada isinya tuh kan. Iya. Dari A sampai Z Oke. langsung ditutup deh. Keren banget. Kalau kita memang lebih menggaitnya tuh kayak bukan menggait ya, kita banyak merangkulnya perempuan-perempuan di usia-usia yang memang di atas 20 tahun, which is Usia produktif. usia produktif, Dewasa muda. Sampai ya masih usia 50, 60 tuh masih bisa, karena mungkin ada kegalauan menuju masa produktif itu gimana sih kalau misalnya di karir baru, lalu juga mulai berkeluarga, dan terakhir tuh di terakhir tuh kayak gimana tetap produktif di usia senja, lebih kayak gitu sih. Tapi intinya kita lebih banyak bermainnya di usia produktif sih, kayak gitu. Nah, itu dia Beat Listener. Kalau Beat Listener tertarik pengen gabung House of Perempuan, hubungi langsung Mbak Citra aja. Mbak Citra Natasha. Boleh. Kalau di Instagramnya apa Mbak? Kalau mau say hi gitu kan? Ke @house_of_perempuan. Iya, House of Perempuan. Kalau Iya. langsung Kalau ke Instagramnya Mbak Citra? saya @Mrs. Citra Natasha. Gitu. @Mrs. Citra Natasha. Oke, boleh. Mbak, ini kata terakhir. Pesan untuk Beat Listener supaya jiwa sosialpreneurnya itu selalu tumbuh dan selalu membara kayak Mbak Citra ini dari tadi kayaknya jiwa sosial tinggi banget gitu kan. Iya ya. Emang Mas Miswa nggak cemberut? Kan Karena yang aktivitasnya banyak banget Mbak. kalau aktivitas memang banyak banget. Memang ada saatnya dia ngerem gitu. Kalau udah keterlaluan dia akan ngerem. Tapi kalau misalnya memang sudah ongoing, udah lancar lagi semuanya, ya boleh back to track gitu. Tapi intinya kayak kalaupun emang larangan itu nggak pernah terlalu lama sih, karena emang dia juga tahu gitu. Karena emang udah kenal. Sebelum kita berkeluarga pun juga kegiatanku udah banyak gitu, dan itu bisa menguntungkan juga untuk relasi kita ke depannya kan gitu ya, sama untuk relasi buat anak-anak. Persis. Oke, tadi mau tanya gimana caranya meningkatkan untuk sosial ini ya. Sosialpreneurnya. Oke, kalau misalnya Beat Listeners mau punya perasaan itu ya, kayak untuk terus berbagi gitu. Pokoknya jangan capek untuk berbagi ke orang lain, karena kamu berbagi 1 dibalikinnya 10. Oke. Intinya gitu sih. Jadi kalau kamu menanam 1 untuk orang lain, yang balik itu bisa berpuluh kali lipat. Mungkin nggak langsung, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Dan jangan langsung hanya kita ukur semua ini dengan materi, karena kamu nggak akan bisa mikir keajaiban yang lain. Nggak cuman tentang materi, mungkin
ada berkah-berkah lain yang datang dengan cara terus berbagi. Intinya gitu sih Mas Tio. Closing statement yang manis ya Beat Listener. Mungkin kalau ditambahin ini kali ya Mbak. Apa? Namanya? Semua kegiatan kebaikan itu nggak usah terima feedback. Iya, Terima benar. aja gitu Benar, kan. benar. Bagi aja. Benar, pokoknya ya selama kita, pokoknya nih sekarang ini apalagi masa sulit ya. Kalau misalnya kita di keadaan yang nggak terlalu sulit atau masih bisa hidup nyaman dan maksudnya masih keadaannya lebih baik dari orang-orang di luaran gitu ya jangan stop untuk berbagi, intinya gitu sih. Karena masih banyak yang lebih sulit dari keadaan kita. Ya, Lihat ke bawah terus. Kalau lihat ke atas itu untuk motivasi. Oh amin, manis banget ya. Hari ini dibagi, di-sharing ilmu yang bermanfaat banget. Jadi Beat Listener pesannya adalah jangan lupa, jangan sungkan untuk berbuat baik. Itu aja. Terima kasih Mbak Citra. Iya, terima kasih untuk ceritanya Mbak Citra. Itu gitu kali ya. Ay, dilempengin Beat Listener, Maci. Oke deh. Ya udah, mudah-mudahan Mbak Citra dengan kegiatan segudang aktivitasnya sehat terus, lancar jaya. Amin. Jaya. Mas Tio juga and family dan juga semua timnya. Thank you udah main ya. Semoga semuanya sehat semua dan ya stay safe lah di masa pandemi seperti ini. Yes, terima kasih Mbak Citra. Iya, thank you. Bye-bye.